Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pemasaran farmasi. Adapun produk yang kami paparkan kali ini yaitu produk Best Care aromaterapi dari Adapun nama-nama anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Amelia Orpah Sibian, yang kedua ada Dahlia Puspitasari, yang ketiga ada Angel Harawani, yang keempat ada Nurul Aprianti, dan yang kelima ada Yusriana Yusuf. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Siapa sih yang tak kenal dengan minyak aromaterapi? Minyak yang digunakan dalam keseharian di segala aktivitas yang ada, dibawa dalam saku, dimasukkan ke dalam tas, dan dibawa kemana-mana saat perjalanan. Nah, di sini kita harus tahu apa sih aromaterapi itu, yang mana aromaterapi adalah terapi yang menggunakan minyak esensial atau sari minyak murni untuk membantu memperbaiki atau menjaga kesehatan, membangkitkan semangat, menyegarkan, serta menenangkan jiwa dan raga. Perkembangan minyak angin di pasaran sudah mulai bermunculan berbagai macam bentuk, merek, dan berbagai inovasi. Disinilah kreativitas kami munculkan dengan pembeda yang nyata, seperti harga yang murah dengan kualitas yang tidak kalah dengan aromaterapi lainnya. Nah, dengan keunikan bentuk, desain, nama, dan bahan baku yang baik, di sini kami yakin bahwa minyak yang kami produksi akan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Nah, unit usaha ini kami beri nama Best Care Aromaterapi dikarenakan bergerak dalam usaha penjualan aromaterapi dengan kualitas bahan baku yang baik dan memiliki cita rasa wangi yang dapat dipertaruhkan. Selanjutnya, dalam menjalankan usaha, tentu tidak jauh dari visi dan misi serta tujuan dari dibentuknya usaha ini, agar kedepannya usaha ini dapat berlanjut dan tetap sukses. Nah, adapun visi menjadikan Best Care aromaterapi varian vanila sebagai salah satu cara praktis menghilangkan stres, kepenatan, dan sebagai relaksasi dengan wangi lembut aromaterapi yang kami tawarkan serta dapat menghasilkan keuntungan. Dalam mencapai visi kita harus ada misi. Nah, misi kami yang itu memperkuat citra dari Best Care aromaterapi ini dengan ide-ide yang inovatif, dengan memperhatikan kualitas yang terbaik dengan harga terjangkau. Adapun tujuan yang ingin kami capai, di mana mendapatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan untuk menyediakan kebutuhan berupa souvenir, yang dimana di sini adalah produk Best Care aromaterapi yang menarik bagi masyarakat, serta tujuan utamanya yaitu membuat suatu usaha ini menjadi inovatif dan bermanfaat untuk kesehatan jiwa, seperti dengan menghirup aromaterapi ini dapat membuat tubuh lebih relaksasi dan memberikan efek yang tenang. Di sini produk yang dihasilkan dari perusahaan kami adalah produk kesehatan yang baik bagi tubuh dan berasal dari bahan terbaik. Nah, dari situlah kemudian dikemas menjadi bentuk produk dalam botol yang bisa dinikmati kapan saja dan mudah dibawa. Dalam usaha aromaterapi ini, keahlian meracik atau ketepatan dalam meramu bahan baku menjadi aromaterapi yang aman dipakai adalah salah satu modal utama, karena produk aromaterapi tidak hanya diburu oleh perorangan, namun paling banyak dipakai atau digemari oleh spa ataupun salon untuk digunakan treatment pelanggan-pelanggannya. Adapun struktur organisasi di perusahaan kami terdiri atas 5 bagian, di mana 5 bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak. Yang pertama yaitu pemilik, di mana salah satu tugasnya sebagai pengendali dan pembuat keputusan tertinggi yang menyangkut kelangsungan hidup bisnis. Yang kedua yaitu asisten, salah satu tugasnya adalah mengevaluasi setiap kegiatan produksi agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperbaiki.
Selanjutnya, bagian produksi. Salah satu tugasnya adalah memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu bagian pengemasan atau packing. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengemasan dengan baik dan tepat waktu. Dan bagian yang terakhir adalah bagian pemasaran, di mana salah satu tugasnya adalah mempromosikan produk dengan efektif. Di sini, usaha yang akan kami kelola merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang farmasi atau kesehatan yang memiliki sejuta manfaat bagi masyarakat. Adapun produknya berupa aromaterapi yang dikemas dalam botol yang sudah disterilkan. Mungkin bisa kita lihat ya, gambarannya sudah tertampil. Begitulah gambaran persiapan pembuatan produk kami. Adapun aromaterapi ini berasal dari bahan baku vanila serta bahan-bahan tambahan lainnya yang memiliki banyak manfaat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang mengatakan bahwa selain vanila, ada beberapa bahan yang digunakan atau ditambahkan dalam pembuatan aromaterapi yang ada di perusahaan kami ini. Nah, bahan-bahannya itu terdiri atas mentol 20%, camphor 4%, minyak zaitun 19%, pewangi, minyak esensial, serta minyak gandapura 100%. Nah, adapun peralatan produksi yang digunakan di perusahaan kami untuk pembuatan aromaterapi ini terdiri atas 2 buah gelas, 2 buah sendok makan, serta kain tipis untuk menyaring. Selanjutnya yaitu proses produksi. Pertama, mentol dan camphor dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dihancurkan sampai mencair menggunakan sendok teh. 2. Minyak pembawa dan essential oil dilarutkan dalam minyak gandapura, kemudian aduk sampai merata. 3. Hasil pencampuran dimasukkan ke dalam cairan mentol dan camphor supaya bercampur. 4. Pewangi dilarutkan dalam campuran tersebut, kemudian diaduk lagi sampai betul-betul merata dan saring oleh kain yang tipis. Selanjutnya yaitu kelebihan produk. Aromaterapi banyak digunakan sebagai terapi tambahan maupun terapi alternatif. Adapun manfaatnya terhadap kesehatan antara lain yaitu yang pertama membuat tubuh dan pikiran menjadi santai, yang kedua meningkatkan kualitas tidur dan membantu meringankan insomnia, yang ketiga meringankan rasa sakit seperti nyeri haid, nyeri akibat batu ginjal atau nyeri pada osteoartritis. Yang keempat yaitu membantu mengurangi stres, yang kelima melawan bakteri, virus, dan jamur jika dioleskan ke kulit. Yang keenam meningkatkan kekebalan tubuh, yang ketujuh memperlancar pencernaan, yang kedelapan meringankan rasa gelisah ketika bersalin, yang kesembilan yaitu meredakan sakit kepala dan migrain, yang kesepuluh meredakan mual. Aromaterapi dipercaya dapat membantu memperbaiki suasana hati hingga mampu meringankan kesehatan secara fisik maupun mental. Selanjutnya itu rencana usaha. Rencana usaha dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rencana jangka pendek. Usaha aromaterapi yang akan dirintis bertujuan untuk menambah wawasan berwirausaha di kalangan mahasiswa maupun bagi masyarakat umum. Yang kedua, rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis akan dikembangkan untuk mewujudkan impian, yaitu menjadi seorang pengusaha muda dan sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan ke depannya. Yang ketiga yaitu rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan meningkatkan mutu dan kualitas usaha ini. Tidak lupa pula untuk membuka cabang dan memperluas jaringan dalam mengembangkan bisnis ini. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah salah satu faktor yang penting yang dijadikan sebagai kunci keberhasilan suatu perusahaan, terutama dalam mematahkan pasarnya. Sama seperti aspek pemasaran dalam dunia wirausaha, aspek pemasaran di dalam hal ini juga digunakan untuk bisa mengembangkan usaha yang ada dan ditinjau dari sisi pemasaran. Selanjutnya yaitu target dan segmentasi pasar. Segmentasi merupakan segmen dari usaha ini
tidak ditargetkan untuk kalangan tertentu saja, tapi kami menargetkan pemasaran pada semua segmen pasar sehingga lingkup pemasaran bisa menjangkau segala lapisan masyarakat. Targeting yaitu target yang tepat pemasaran bisnis aromaterapi adalah para penikmat minuman panas maupun dingin. Positioning yaitu ingin menciptakan image di benak konsumen sebagai produsen aromaterapi yang berkhasiat nyaman, bercita rasa khas, dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Permintaan yaitu perkembangan permintaan dewasa ini. Kalau kami cermati, produk aromaterapi tidak hanya diburu oleh perorangan, namun paling banyak dipakai oleh spa atau salon untuk treatment pelanggannya. Prospek penawaran yaitu mengingat adanya peluang dalam usaha ini, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Faktor kompetitif. Saat ini masyarakat mulai memahami mengenai kesehatan sehingga mengembangkan bisnis aromaterapi ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Selain itu, kita juga bisa membawa dan menggunakannya secara praktis. Rencana pemasaran. Pertama yaitu penetapan harga. Penetapan harga yang dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat kelangsungan usaha di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga produk aromaterapi ini sangat terjangkau yaitu 15.000. Strategi promosi atau pemasaran produk yaitu yang pertama melakukan promosi, yang kedua memilih lokasi strategis, yang ketiga menjalin ikatan yang baik terhadap konsumen, yang keempat yaitu membagikan produk sampel, yang kelima yaitu menggunakan barang promosi, yang keenam yaitu menggunakan media sosial atau internet marketing. Selanjutnya yaitu pemasaran penting dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu spesifikasi produk dan produk differentiation, di mana aspek pemasaran yang pertama yang harus Anda tahu adalah spesifikasi lengkap suatu produk. Produk adalah setiap hal yang berbentuk barang atau jasa yang ditawarkan di pasar untuk bisa memenuhi kepuasan dan juga keperluan setiap konsumen. Nah, pengertian pasar dalam hal ini adalah sekelompok calon pembelian produk dan branded. Jadi, akan ada keterkaitan yang erat antara pasar dan produk yang ditawarkan oleh penjual atau perusahaan. Jadi, diferensiasi produk adalah hal dasar yang harus diketahui oleh penjual dalam hal menentukan berbagai motif pembelian yang selektif. Terdapat juga barang lain yang secara fisik memang akan sulit untuk dibedakan, seperti garam dan juga semen. Jadi, strategi pemasaran dalam hal ini adalah dengan mendorong permintaan pada berbagai batasan penawaran tertentu. Dan yang kedua yaitu segmentasi pasar, di mana aspek analisa pemasaran pada spesifikasi produk dan juga diferensiasi produk dilakukan dengan dasar pemisahan atau pengkhususan pada beberapa produk. Untuk itu, segmentasi pasar harus dilakukan dengan berdasarkan pada pengkhususan atau pemisahan pada calon konsumen pasar. Namun, pasar memiliki sifat heterogen. Untuk itu, akan sulit bagi perusahaan untuk memasukkan produknya tanpa mengetahui segmentasi pasar. Pada kasus seperti ini, maka perusahaan harus bisa menentukan beberapa segmen pasar dan mengalokasikan berbagai sumber segmen tersebut. Jadi, perusahaan bisa membagi pasar ke dalam beberapa segmen tertentu, yang mana pada setiap segmen tersebut memiliki sifat homogen. Jadi, segmentasi dalam hal ini adalah rangkaian proses yang menyeluruh, yang mana perusahaan harus bisa memperhatikan pembelian dari tiap segmen. Dan yang ketiga yaitu analisa pasar dan peramalan permintaan, di mana analisa aspek pemasaran dalam hal ini mencakup analisa pasar. Analisa pasar adalah salah satu langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan strategi yang harus
yang sesuai dengan kondisi pasar guna menangkap peluang apa saja yang ada dan lebih mengembangkan usaha. Dan yang keempat yaitu ada analisa kompetitor, di mana menganalisa kompetitor menjadi salah satu aspek penting di dalam studi kelayakan bisnis yang perannya sangat signifikan. Kompetitor adalah perusahaan lain yang memproduksi atau memasarkan barang atau jasa yang mempunyai kesamaan dengan produk yang Anda tawarkan. Selain itu, melakukan identifikasi terkait kekuatan dan juga kelemahan dari pesaing juga harus dilakukan guna melihat adanya peluang. Dan yang kelima yaitu ada promosi, di mana promosi ini adalah ujung tombak utama dari aspek pemasaran dalam mengelola satu bisnis. Promosi adalah upaya dari pihak penjual untuk menawarkan produk dagangannya pada pihak pembeli atau konsumen agar mau melakukan pembelian pada penjual. Selain itu, promosi juga adalah suatu informasi ataupun ajakan yang dilakukan secara satu arah dalam rangka memberikan suatu pengarahan pada orang ataupun kelompok agar mau melakukan sesuatu yang lebih mengarah pada pertukaran. Dan selanjutnya itu ada analisis SWOT, di mana di sini yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatannya itu harga aromaterapi ini cukup terjangkau untuk kalangan masyarakat. Kualitas aromaterapi sangat baik karena semua bahan terbaik yang digunakan. Wangi dari aromaterapi sangat khas. Aromaterapi menjadi salah satu produk yang praktis, hemat, dan menyehatkan tubuh. Dan yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu di sini aromaterapi ini tidak dapat mudah habis karena volume isi botol yang terbatas. Dan adapun yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Nah, di sini peluangnya yaitu kondisi masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan dan memperdulikan produk dengan bahan terbaik. Belum begitu, banyak di lingkungan kami yang mempunyai atau memproduksi aromaterapi, sehingga banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan. Dan yang keempat ada threats atau ancaman. Nah, di mana ancamannya itu persaingan aromaterapi rumahan dengan merek branded pabrikan saat ini cukup ketat dengan segmen menengah bawah. Hal itu karena peluang pasar menengah ke bawah lebih besar dibandingkan menengah ke atas. Baik, materi selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang akan dibahas pada rencana keuangan ini yaitu terkait dengan biaya produksi. Biaya produksi ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya produksi ini terdiri atas 8 poin. Poin yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost dalam 1 tahun. Fixed cost itu sendiri terdiri atas sewa tempat sebesar 5 juta, peralatan produksi sebesar 500.000, meja racik, lemari alat dan bahan, kursi dan tempat sampah sebesar 1.500.000, kemudian alat pelindung diri sebesar 100.000, etalase penyimpanan sebesar 100.000, dan bola lampu sebesar 100.000. Sehingga total dari fixed cost itu sendiri yaitu 7.300.000. Kemudian biaya produksi yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost per bulan. Ini terdiri atas mentol sebesar 1.200.000, camphor sebesar 1 juta, minyak zaitun sebesar 800.000, pewangi sebesar 800.000, minyak esensial sebesar 750.000, minyak gandapura sebesar 1 juta, dan yang terakhir yaitu botol dan label sebesar 4.500.000, sehingga total dari variable cost yang didapat yaitu 10.050.000. Kemudian biaya produksi yang ketiga yaitu biaya operasional per bulan. Ini terdiri atas yang pertama biaya transportasi, listrik, air, dan lain-lain sebesar 600.000. Kemudian yang kedua biaya promosi sebesar 200.000. Kemudian yang terakhir yaitu gaji 4 orang karyawan sebesar 4 juta. Sehingga jika ditotalkan biaya operasional per bulan itu sebesar 4.800.000. Kemudian yang keempat,
yaitu total biaya atau total cost. Nah, rumus dari total biaya ini sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah dengan biaya operasional, sehingga 7.300.000 ditambah 10.050.000 ditambah 4.800.000 sehingga didapatkan total biayanya sebesar 22.150.000. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu pendapatan. Adapun target penjualan base care aromaterapi ini, per hari kami jual kurang lebih 50 botol, sehingga kami menjual dalam satu botol yang berukuran 10 mili seharga 15.000 dengan waktu penjualan hari Senin sampai dengan hari Minggu. Sehingga dalam sebulan kami dapat menjual kurang lebih 1.500 botol base care aromaterapi. Nah, jadi di sini kita bisa membuat rincian dari biaya masing-masing. Yang pertama yaitu pendapatan harian sebesar 15.000 dikali dengan 50 botol sehingga didapatkan biayanya yaitu 750.000. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan bulanan yaitu 750.000 dikali dengan 30 hari sehingga didapatkan sebesar 22.500.000. Kemudian yang terakhir yaitu laba bersih per bulan yaitu pendapatan bulanan dikurang dengan biaya variabel ditambah dengan biaya operasional sehingga 22.500 dikurang dengan 14.850 sehingga dihasilkan uang sebesar 7.650.000. Poin yang keenam yaitu penetapan harga. Rumusnya yaitu V sama dengan VC per Q, di mana V sama dengan penetapan harga per pieces, VC sama dengan variable cost atau harga variabel, kemudian Q adalah target penjualan, sehingga harga per pieces atau V sama dengan 10.050.000 dibagi dengan 1.500, sehingga didapatkan harga per piecesnya yaitu 6.700. Kemudian yang kedua yaitu laba per pieces. Laba per pieces ini sama dengan P dikurang V atau harga jual per unit dikurang dengan penetapan harga per pieces sehingga 15.000 dikurang dengan 6.700 sehingga didapatkan laba per piecesnya yaitu sebesar 8.300. Kemudian poin yang ketujuh yaitu analisis titik impas atau break even point, di mana BEP dalam kurung X sama dengan break even point unit, kemudian BEP dalam kurung RP sama dengan break even point price, kemudian FC sama dengan fixed cost atau harga tetap, kemudian P sama dengan harga jual per unit, kemudian V adalah biaya variabel per unit atau harga yang ditetapkan. Jadi, BEP dalam kurung Q sama dengan 7.300 dibagi dengan dalam kurung 15.000 dikurang 6.700 sehingga didapatkan sebesar 879,518 unit. Kemudian BEP dalam kurung P sama dengan 7.300 dibagi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 6.700 dibagi dengan Rp15.000 sehingga didapatkan yaitu 13.791,0843. Kemudian biaya produksi yang terakhir yaitu sumber modal. Nah, sumber modal awal perusahaan ini kami lakukan dengan melakukan pinjaman kepada bank atau koperasi dalam jangka pinjaman selama 1 tahun. Materi selanjutnya yaitu potensi usaha. Nah, prospek dalam usaha aromaterapi ini dapat dikatakan sangat cemerlang dan sangat menguntungkan, di mana melalui usaha aromaterapi ini dapat mendatangkan keuntungan yang bombastis. Usaha yang bergelut dalam pembuatan aromaterapi
memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka ke depannya. Usaha pembuatan aromaterapi ini sejak dulu sudah tumbuh dan hingga sekarang masih berkembang dan juga tidak pernah sepi akan konsumen. Jadi kesimpulannya, produk base care aromaterapi ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya, dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi santai, meningkatkan kualitas tidur, meringankan rasa sakit seperti nyeri haid atau nyeri pada osteoartritis, dan masih banyak lagi. Jadi, produk aromaterapi ini tidak hanya akan menguntungkan berupa pundi-pundi rupiah saja, tetapi juga menyehatkan masyarakat dan secara tidak langsung dengan menjual produk yang mengandung bahan herbal, maka akan membuat konsumen memiliki pola pikir untuk tidak selalu ketergantungan dengan bahan kimia yang menimbulkan efek samping. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.